Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Aditya dengan NPM 23060110138, Prodi PGSD 3E, Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Al-Maksum. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Matematika SD dengan dosen pengampu Ibu Nurhamimah Rambe, MPD. Baik, pada video ini kita akan membahas tentang pengukuran satuan panjang. Apakah kalian mengetahui apa itu panjang? Jika tidak, mari kita bahas di video berikutnya. Baik, pengukuran panjang menunjukkan pemisahan dua titik atau ujung-ujung suatu objek. Panjang jika dinyatakan secara sederhana adalah sejauh mana suatu objek memanjang. Satuan panjang. Nilai panjang suatu benda dinyatakan dengan satuan. Biasanya yang sering dipakai yaitu kilometer, meter, dan sentimeter. Ketiga satuan tersebut adalah contoh satuan baku untuk panjang. Apakah teman-teman ada yang tahu apa itu satuan baku? Jika tidak, mari ke slide selanjutnya. Satuan baku adalah satuan yang telah disepakati bersama sehingga hasil pengukurannya sama di mana saja. Satuan panjang. Satuan panjang memiliki 6 anak satuan. Meter adalah ukuran panjang umum yang biasa digunakan secara global. Sentimeter biasanya digunakan untuk mengukur benda yang tidak terlalu besar atau kurang dari 1 meter. Milimeter jauh lebih kecil dari sentimeter, sering digunakan untuk mengukur benda yang sangat kecil. Kilometer adalah satuan yang sangat besar, lebih besar dari 1 meter dan sering digunakan untuk menghitung jarak yang sangat jauh. Contohnya seperti jarak antar dua kota. Perhatikan tangga satuan panjang berikut. Yang teratas adalah kilometer yang disingkat menjadi km. Yang kedua, hektometer yang disingkat menjadi hm. Yang ketiga, dekameter yang disingkat menjadi dam. Yang keempat, meter yang disingkat menjadi m. Yang kelima, desimeter yang disingkat menjadi dm. Yang keenam, sentimeter yang disingkat menjadi cm. Dan yang terakhir, milimeter yang disingkat menjadi mm. Nah, kalian juga harus hafal dan ingat ya, nama dari satuan panjang dan juga urutannya. Aturan dalam mengkonversi satuan panjang adalah setiap turun satu tangga dikali 10. Contohnya, dari kilometer ke hektometer dikali 10. Dan setiap naik satu tangga dibagi 10. Contohnya, dari milimeter ke sentimeter. Kemudian, bagaimanakah cara mengkonversikan atau mengubah satuan panjang dari satuan ke satuan yang lainnya? Contohnya, kita ingin mengubah satuan dari kilometer ke sentimeter. Contoh soalnya, 2 kilometer titik-titik berapa sentimeter? Mari kita ubah satuannya dari kilometer ke sentimeter. Berapakah nilainya? Baik, cara menghitungnya, kilometer ke hektometer
turun 1 kali dan dikali 10. Begitu juga dari hektometer ke dekameter, dikali 10. Jika turun tangga sekali dikali 10, maka jika turun 2 tangga dikali 100. Contohnya dari dekameter ke desimeter, turun 2 kali, 1, 2, dikali 100. Jika turun sekali dikali 10, turun 2 kali dikali 100, maka turun 3 kali dikali dengan 1000. Untuk mempermudah perhitungan, caranya kalian bisa menghitung berapa kali anak tangga turun. Kalau 1 kali nolnya 1, 2 kali nolnya 2, dan 3 kali nolnya 3. Kuncinya setiap turun tangga harus dikali 10. Berarti dari kilometer ke sentimeter menuruni 5 tangga. Apabila turun 3 tangga nolnya 3, maka bila turun 5 tangga berarti nolnya ada 5 atau disebut dengan 100.000. Cara penyelesaiannya yaitu 2 km dikali 100.000 cm sama dengan 200.000 cm. Berarti 2 km sama dengan 200.000 cm. Nah, sangat mudah kan? Mari sekarang kita mencoba contoh yang lainnya. Misalnya, 10 meter berapa milimeter? Mari kita ubah dari satuan meter ke satuan milimeter. Meter ke milimeter berarti turun, yang artinya dikali. Caranya, mari kita hitung dari meter ke milimeter. Kira-kira turun berapa tangga ya? Mari kita hitung. 1, 2, dan 3. Artinya, dari meter ke milimeter ada 3 anak tangga yang harus dilalui. Berarti, dari meter ke milimeter sama dengan 1000. Cara penulisannya, 10 meter dikali 1000 milimeter. Dan hasilnya adalah 10.000 milimeter. Nah, bagaimana teman-teman? Sangat mudah bukan? Jelas, ini tentu saja sangat mudah. Ini cara mengkonversikan satuan panjang menurun. Bagaimana ya kalau naik? Mari kita bahas di next video. Misalnya, 50.000 meter akan kita konversikan ke satuan kilometer. Mari kita bahas dan pecahkan masalahnya. Dari meter ke kilometer berarti naik. Jika turun dia dikali, maka jika naik dia dibagi. Kasusnya naik dari meter ke kilometer. Nah, untuk kasus yang naik, misalnya dari milimeter ke sentimeter. Dari milimeter ke sentimeter berarti naik 1 kali. Kalau naik 1 kali dibagi 10. Berbeda halnya dengan turun yang dikali 10. Begitu juga dari sentimeter ke desimeter. Naik 1 kali dibagi 10. Kalau naik 2 kali, misalnya dari milimeter ke desimeter, berarti dibagi 100. Kebalikan dari tadi ya teman-teman.
Kalau tadi turun 2 kali dikali 100, sekarang naik 2 kali dibagi 100. Begitu juga kalau naik 3 kali dibagi 1000. Kalau naik 4 kali berarti dibagi 10.000. Sangat mudah kan teman-teman? Nah, untuk soal yang ini, 50.000 meter kita ubah menjadi kilometer. Kira-kira 50.000 meter berapa kilometer ya teman-teman? Mari kita hitung dari meter ke kilometer. Ada berapa anak tangga ya yang akan dinaiki? Mari kita hitung bersama. 1, 2, dan 3. Berarti naik 3 kali yang dibagi 1000. Berarti sama dengan 50.000 dibagi 1000 kilometer. Agar lebih mudah dipahami, kita akan membentuk bilangan tersebut menggunakan per. Berarti 50.000 per 1000 kilometer. Cara mudah menghitungnya, dari masing-masing bilangan, masing-masing nolnya dihapus satu persatu. Hasilnya sama dengan 50 km. Berarti hasil dari 50.000 meter ke kilometer adalah 50 km. Next, soal kedua. Soalnya 4.000 cm sama dengan berapa meter? Mari kita tandai di tanggal satuan cm ke meter. Cm ke meter naik ya, berarti dibagi. Bagaimanakah cara mengkonversikannya? Mari kita hitung. Sekarang kita hitung berapa kali naik tangga dari cm ke meter. Kita mulai ya. 1 dan 2. Kalau naik 1 dibagi 10, maka kalau naik 2 dibagi 100. Sama dengan 4.000 cm dibagi 100 meter. Sama dengan 4.000 cm per 100 meter. Cara mudahnya adalah sama-sama dibagi 100. 4.000 dibagi 100 sama dengan 40, dan 100 dibagi 100 sama dengan 1. Berarti hasil dari pembagian tersebut adalah 40. Maka bisa dinyatakan bahwa 4.000 cm sama dengan 40 meter. Baik, sampai di sini saja pembahasan kita mengenai pengukuran satuan panjang. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye, thank you for watching.